Tokoh-tokoh yang luar biasa di Banten ini, dari regenerasinya saya kagum kepada Kiai Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Karangannya sampai sekarang itu yang baru tercetak hanya 200 kitab, masih ratusan lagi yang kita belum tercetak. Mestinya sudah wajar kalau Banten ini menjadi contoh percontohan, dari percontohan al-umara, percontohan dari al-ulama, percontohan dari hamba Allah yang soleh. Luar biasa Banten ini. Kalau kita ingat perjuangan orang tua, ya Allah, bagaimana sampai punya rumah gedung, rumahnya mentereng dan lain sebagainya. Coba kalau anak-anak kita ingat bagaimana perjuangan orang tua, tidak ada yang nakal. Ya nakal-nakal lumrah lah, wajar. Tapi coba kalau dia tidak ingat, wah luar biasa nakalnya. Orang tua kita kalau makan yang enak pasti ingat kepada anak atau cucunya. Sedangkan kita terkadang dapat untung besar dan sebagainya, kita makan sate, kita belum tentu kita ingat orang tua di rumah. Itu masih hidup. Nah kalau sudah meninggal mau ngomong apa? Itu satu contoh aja. Bagaimana perjuangan kedua orang tua kita dalam membesarkan. Kalau kita tahu jasanya orang tua, tidak mungkin kita akan bikin ribut, perpecahan di dalam keluarga, karena kita mengingat jasanya orang tua. Itu diantaranya. Maka perlunya kita peringati Maulid Nabi SAW yang mencakup segala aspek kehidupan. Kalau ada orang bertanya, Beb, ini kan sudah mendekati bulan Ramadan, mengapa ceritanya bukan Ramadan? Ya kita cerita dulu yang mengenalkan Ramadan dulu. Nanti kita puasa Ramadannya semangat, nahi mungkarnya semangat. Karena apa? Kita tidak ingin pisah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenal dulu, tak sayang kalau tidak kenal. Lah itulah. Kita kenal sama Rasulullah. Nah sama, kita jawabannya sebetulnya sepele. Sudah bukan bulan Maulud, kenapa Maulud masih diperingati? Oke lah. Kira-kiranya coba saya mau tanya aja. Peringatan pengibaran Sangsaka Merah Putih dilakukan hanya 17 Agustus, 1 tahun 1 kali. Pengibaran Sangsaka Merah Putih. Mungkin banyak anak-anak kita lupa kepada benderanya. Kita peringati 17, bukan 17 Agustus saja. 17-an, Senenan, ada kirap merah putih. Kita lakukan dengan kirap, bukan sekadar kita senang-senang dengan kirap. Kita kenalkan. Mengenalkan merah putih supaya kita itu sadar bahwa Indonesia itu bangsa yang besar, bukan bangsa yang kecil, bangsa yang sangat luar biasa. Karena di dalam merah putih itu ada 3 hal. Yang pertama kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Kita kirapkan supaya kita tahu harga diri bangsa, supaya kita tahu kehormatan kita, supaya tahu jati diri kita. Kita kirapkan itu masuk ke sana, bukan baris-baris asal seneng-seneng. Kita diingatkan terus, karena kemerdekaan Indonesia bukan kemerdekaan hadiah, tapi kemerdekaan Indonesia adalah berdarah. Coba kalau kita ceritakan Hadratul Imam Qutbil Aqtab, seorang wali kutub yang luar biasa. Walaupun dia seorang aulia, seorang wali kutub, tapi beliau ahli militer, ahli strategi. Siapa? Maulana Syarif Hidayatullah, terkenal dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan beliau imamut tariqah, pembesar para imam tariqah Syatoriyah terutama khususnya.
Itu beliau yang pertama kali di Sunda Kelapa dan Banten. Beliau putra siapa? Umdatuddin Abdullah. Kakak adiknya beliau 3, Al-Imam Ahmad. Yang kedua adiknya, yang Ahmad anak pertama Umdatuddin Abdullah. Yang kedua Maulana Syarif Hidayatullah. Yang ketiga Maulana Babullah Sunan Ternate. Diteruskan perjuangannya oleh siapa? Oleh regenerasinya yang tidak memalukan kepada bapaknya. Siapa? Maulana Hasanuddin Al-Bantani yang meninggal pada tahun 1570. Kalau Maulana Syarif Hidayatullah meninggal pada tahun 1568. Sampai sekarang sudah 454 tahun kurang lebihnya. Umdatuddin Abdullah anak siapa? Ali Nurul Alam. Bin siapa? Jamaluddin Husain, anaknya 12 tapi jadi wali semuanya. Di antaranya siapa? Muhammad Al-Kabir di Banten, tapi entah di mana makamnya sekarang. Dan Imam Ahmad Hisamuddin. Beliau-beliau itulah yang Nasrul Islam di Banten di antaranya. Semuanya adik siapa? Imam Ibrahim Asmarokondi, ayah Sunan Ampel. Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain, Muhammad Al-Kabir bin Jamaluddin Husain, Ahmad Hisamuddin bin Jamaluddin Husain, sampai Imam Barokat bin bin Jamaluddin Husain, ayah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ibrahim Asmarokondi mempunyai 3 anak luar biasa, top semuanya. Siapa? Maulana Ishaq, Syed Alil Murtado Kanjeng Sunan Bedilan, Syed Ahmad Rahmatillah yang baru kemarin saja kita khawli di Ampel Surabaya, Syekhul Masyayikh Al-Ulama wal Auliya, Syekhul Masyayikh fi Syariah wa Tariqah wa Tasawuf, Al-Imam Ahmad Rahmatillah. Luar biasa. Para beliau-beliau yang kita sebutkan, khususnya yang di Banten, dari Maulana Yusuf, Abul Mafahir, Ali Mangkubumi, dan lain-lainnya, Syekh Mansur Cikaduan, dan lain-lainnya, saya kagum kalau kepada beliau. Apa di antaranya? Masih berdakwah sampai sekarang. Sampai sekarang masih berdakwah. Loh, di mana letaknya dakwah? Ada enggak yang datang ke Maulana Hasanuddin Banten terus menyanyi? Ada enggak? Begitu datang begadang, mari begadang, ada? Enggak ada. Yang datang ke Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Al-Fatihah wa Yasin. Dakwah tidak? Kalau kita tidak ziarah ke Maulana Hasanuddin, kira-kiranya kita baca Yasin dah? Tidak. Karena kita berziarah, berarti beliau dalam kubur masih berdakwah, masih ngajak bertauhid. Afdhalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah, subhanallah. Selawatnya juga ada yang panjang, ada yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ajib, orang yang mati masih berdakwah, masih ngajak berzikir. Mau dikatakan syirik dari mana orang yang berziarah berzikir la ilaha illallah masih ngajak bertauhid? Itulah diantaranya. Ini contoh yang luar biasa, masih bisa mempersatukan umat. Ini anak cucu Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak usah cerita lagi lah. Barokat Zainal Abidin atau Ali Nuruddin Nurul Alam bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Uthman Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sayyid Marbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naki bin Muhammad An-Naki bin Ali Luraini bin Ja'far Sadiq
bin Muhammadil Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Zahrul Batul binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Itulah Safinatun Nuh yang dimakamkan di Banten, di Jawa khususnya. Umumnya Indonesia, ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda apa? Ahli baiti fikum kamathali safinatin Nuh, wa man raqibaha najah, wa man takhallafa anha halak. Anak cucuku dalam kalian semuanya bagikan perahunya Nabi Allah Nuh, penyelamat. Barang siapa yang mau menaikinya selamat, najah. Nah, kita sudah sejauh mana menjadi Safinatun Nuh mengikuti jejak para beliau. Safinatun Nuh dalam akidah dan ideologi, Safinatun Nuh dalam ahli sunnah wal jamaah, Safinatun Nuh dalam tarekat, Safinatun Nuh dalam ekonomi, Safinatun Nuh juga perahu penyelamat dalam pertanian, Safinatun Nuh dalam bangsa dan negara ini menjadi perekat-perekat umat. Karena apa? Safinatun Nuh. Itu hadis. Nah, sejauh mana kita menjadi Safinatun Nuh? Itulah. Kita sering ziarah kepada para beliau. Tantangannya cuma satu. Apakah kita ini pulang bisa meniru kelakuan beliau atau tidak? Saben hari kita ziarah. Tiap bulan kita ziarah kepada beliau. Mampukah kita membawa apa yang ditinggalkan oleh beliau? Coba. Dari segala kalangan orang berziarah ke Maulana Hasanuddin. Ke ayahnya lebih hebat lagi, di antaranya apa? Separuh punya muslim, separuh punya non muslim. Lihat Gunung Jati itu. Yang non muslim dengan segala peraturannya, keyakinannya mereka. Yang kita yang muslim dari tahlil yang paling keras, yang ngebut macam-macam, bisa kompak rukun semuanya. Itu diantaranya. Nah, kita ini sudah mewarisi menjadi perekat umat, perekat bangsa, dan sejauh mana kita menjadi perekat-perekat ini? Ini tantangan. Indonesia luar biasa para bapak, para ibu. Kesuburannya, agrarisnya, maritimnya. Bagaikan perawan ini banyak yang ngincar. Kalau Jajaka yang ganteng sekali ini banyak yang ngincar. Indonesia. Jangan dikira. Tinggal kita-kita ini merasa memiliki atau tidak. Merasa lebih mencintai kepada bangsa dan republik ini atau tidak. Coba itu satu contoh. Contoh sudah terlalu banyak yang diberikan kepada para aulia pendahulu. Contohnya Sunan Kudus. Sering saya bawakan itu. Mengapa dengan mudah Maulana Ja'far Shadiq bin Ahmad Rahmatillah bin Jamaluddin Husain, ketika beliau masuk ke Kudus, mayoriti agamanya beda. Sapi itu menjadi hayawan yang diistimewakan. Nah, kita sebagai orang muslim, kalau Dzul Hijjah korbannya mesti macam-macam. Kalau di Timur Tengah ada onta, sapi, kerbau nggak ada, kambing. Tapi di Jawa berbeda, onta tidak ada, yang ada sapi, kerbau, kambing. Tapi ini sapi akan menjadikan masalah. Pasti kalau kita potong akan menjadikan suatu keributan. Akibatnya dakwahnya sendat-sendat, kurang lancar. Maka Kanjeng Sunan Kudus mengambil sikap bijaksana, melarang memotong sapi, tapi bukan berarti mengharamkan. Dari kebijakan Kanjeng Sunan Kudus, masuk Islamlah banyak sekali,
di antaranya rajanya Pangeran Poncowati, bahkan menyerahkan kerajaannya kepada Kanjeng Sunan Kudus. Apakah kesempatan yang baik ini diambil oleh Kanjeng Sunan Kudus? Lah. Sunan Kudus sudah melihat, sudah ada Demak luar biasa kesultanan kerajaan. Kalau Habib Lutfi, kesempatan. Dapat kerajaan, diangkat jadi raja lagi. Tapi Sunan Kudus tidak. Tidak mau membuat satu negara dalam negara karena masih ada Demak. Itu hebatnya. Ini contoh yang luar biasa bagaimana kebijakan, kebijaksanaan yang dilakukan oleh para ulama, para aulia kita. Yang cukup andil besar para beliau dalam perjuangan melawan Portugis, regenerasinya turun luar biasa. Sampai perlawanan terhadap VOC mulai zaman Sultan Agung. Tokoh-tokoh yang luar biasa di Banten ini, dari regenerasinya saya kagum kepada Kiai Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Karangannya sampai sekarang itu yang baru tercetak hanya 200 kitab, masih ratusan lagi yang kitab belum tercetak. Mestinya sudah wajar kalau Banten ini menjadi contoh percontohan, dari percontohan al-umara, percontohan dari al-ulama, percontohan dari hamba Allah yang soleh. Luar biasa Banten ini. Semoga generasinya bisa mampu meneruskan apa yang telah ditinggalkan oleh para beliau, tidak memalukan kepada para beliau. Terakhir, fatwa kebangsaan itu kita harus mengingat ke depan bagaimana untuk bangsa ini, kontribusi kita ini apa untuk umat dan bangsa ini ke depan. Pasti ada oknum-oknum yang senang kalau bangsa ini mundur dengan segala teorinya, dengan segala caranya, bagaimana cara ngebosi umat ini. Sebab takut kalau Indonesia itu maju, entah itu dengan narkobanya, entah itu dengan radikalnya dan lain sebagainya. Intinya supaya Indonesia tidak maju. Intinya cuma di situ. Sebab kalau Indonesia maju luar biasa, menjadi raja di Asia. Jangan dikira tidak. Sebab kita cukup, negeri kita makmur dan lain sebagainya. Bagaimana caranya menggoyahkannya? Saya ingat satu hadis. Sabda Nabi, baginda Nabi SAW apa? Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya akan semakin membumbung tinggi. Kalau cintanya kepada Rasulullah merosot, jangan tanya. Oleh oknum hadits ini bisa saja diputar balik. Oh, kalau begitu kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada nabinya, kepada tokoh agamanya, kepada ulamanya, kepada para habaib, kepada para ajengan. Kita gembosi supaya tidak mahabbah lagi. Nanti kalau sudah tidak mahabbah, bangsa ini, umat ini untuk dibenturkan mudah sekali karena sudah tidak percaya kepada ulamanya, lebih-lebih kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadar imannya merosot. Satu sisi juga akan ditafsirkan yang lain oleh oknum. Bagaimana cara menghancurkan Indonesia? Gembosi lagi kadar bobot bangsa ini, kecintaannya bangsa ini kepada tanah airnya tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Kalau cinta kepada bangsa luar biasa, cintanya kepada tanah airnya luar biasa. Gembosin lagi, tidak percaya kepada pemerintahnya, tidak percaya kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejuang-pejuang pendahulu, digebosi. Akhirnya tidak percaya, gebosi lagi terhadap TNI-nya, tidak percaya kepada Polri-nya, tidak percaya kepada tokoh sesama kita.
nanti mudah Indonesia akan dihancurkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Harusnya begitu, jangan tidak saja. Buktikan kalau tidak. Itu yang penting. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo kita tunjukkan kita bagian orang yang tidak, atau bangsa yang tidak setuju dan sama sekali menolak kalau Indonesia akan dipecah belah. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.